Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa alihi kiram. Thumma ila hadratin Nabil Anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa malaikati muqarrabin. Masyarakat ardi ila magharibiha wa yaminiha subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wa ittiba wa ifadah wa istifadah wa hadirat masuk bi kitabillah wa sunnah rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahlih lisani wa tsabbit janani wa baddani mimma ladayka min 'indik. Allahumma ahdi qalbi wa saddid lisani bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di pertemuan yang ke-7 dengan bacaan kitab Al-Yaqutun Nafis karya Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syadhili. Sebelumnya kita telah membahas tentang akad al-qard. Hari ini kita akan membahas tentang al-hajru. Al-hajru itu adalah sebuah larangan dari tindakan. Al-hajru itu maknanya larangan, pencegahan. Kemudian tasarruf itu artinya sebuah tindakan. Jadi dalam fikih Syafi'i itu ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang dilarang melakukan sebuah tindakan. Apa saja faktor itu? Misalkan karena dia masih kecil, atau karena dia murtad, atau karena dia budak, apalagi, atau karena dia itu adalah sudah menggadaikan barangnya, dan lain-lain. Itu adalah beberapa faktor yang mana seseorang dilarang untuk melakukan tindakan. Kalau misalnya anak kecil dilarang melakukan tindakan yang berkaitan dengan ibadah, sholat tidak bisa, kecuali haji. Kemudian talak tidak bisa. Anak kecil boleh nikah nggak? Anak kecil boleh nikah nggak? Emang ada syaratnya? Satu zauji ayakuna balighan begitu, ada nggak? Nggak ada kan? Tapi syarat talak itu harus sudah balik. Kalau masih kecil dinikahkan tidak sah talaknya kecuali sampai balik. Perempuan masih kecil dinikah boleh nggak? Boleh. Dijima boleh nggak? Enggak. Begitu ya. Jadi syaratnya kayak itu nggak ada balik. Nah, di sini kita membahas tentang al-hajru. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi fid dharain amin. Babul hajri. Musannif menyebutkan bab ini setelah bab rohan, bab gadai. Apa alasannya? Karena seseorang yang sudah menggadaikan barangnya, dia dilarang menggunakan harta yang dia gadaikan. Jadi yumna'u tasarrufur rahin 'alal marhum. Enggak boleh dijual karena sudah digadaikan. Begitu. Makanya musannif menyebutkan setelah bab rohan. Al-hajru lughatan al-man'u, walidzalika al-aqlu summiya hajron. Lima dari annahu yamna'u sahibahu an irtika bima la yalik. Akal itu disebut hajar. Kenapa? Karena mencegah pemiliknya untuk melakukan tindakan yang tidak pantas. Al-hajru
Istilah lughatan al-mana'u wa syara'an al-mana'u min tasarrufin khassin bisababin khas. Di sini al-mana'u min tasarrufin khas. Apa yang dimaksud tasarruf? Tasarruf itu tindakan khusus ya. Entah berupa tindakan yang berkaitan dengan harta atau selain harta. Contohnya tindakan yang berkaitan dengan harta adalah imma muawadhah. Apa itu muawadhah? Saling tukar. Seperti bea, wa imma tabarru'an. Seperti apa? Seperti hibah. Karena hibah itu bukan muawadhah, enggak ada saling itu kecuali hibah bil thawab. Yang maksudnya hibah bila thawab. Ya. Imma ghairul maliyat, seperti talak. Talak itu sebuah tindakan yang tidak berkaitan dengan harta. Tapi nantinya akan kita bahas dalam bab hajar ini bukan yang berkaitan dengan ghairul maliyat. Tapi yang kita bahas adalah al-maliyat, tindakan-tindakan yang berkaitan dengan harta saja, ya, yang mana itu dilarang ketika ada faktor-faktor khusus yang mendasari itu. Al-mana'u min tasarrufin khassin bisababin khas. Apa sebabnya seorang dilarang melakukan tindakan yang berkaitan dengan harta? Sebab atau faktor itu imma nanti biduni hukmil qadhi wa imma bi hukmil qadhi. Apa artinya? Artinya ada beberapa faktor yang mana seseorang dilarang melakukan tindakan yang berkaitan dengan harta tanpa ada keputusan dari qadhi. Begitu. Jadi walaupun belum ada keputusan dari qadhi, dia sudah dilarang untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan harta. Biduni hukmil qadhi. Contohnya apa? Tasibah. Faktor masih kecil. Karena dia masih kecil dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dia melakukan transaksi yang berkaitan dengan harta. Nyuruh anak beli beras warung tidak sah dalam mazhab kita. Ya. Nyuruh beli permen, nyuruh beli garam, nyuruh beli masak nggak bisa. Tidak dalam mazhab Abu Hanifah. Dalam mazhab Abu Hanifah sah mewakilkan sesuatu kepada anak kecil ketika dia sudah tamyiz. Kalau dalam mazhab kita mau sudah tamyiz atau belum tetap tidak sah. Tetap dalam mazhab kita itu. Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling ketat dalam bab muamalah. Maka dari itu kalau antum ngaji bab fikih, terutama bab muamalah dalam mazhab Syafi'i, itu jangan fanatik buta ya. Nanti udah tahu begini semua dilarang, jangan. Muamalah itu harus dipelajari secara lintas mazhab, jangan dipelajari di mazhab Syafi'i. Karena mungkin jarang sekali praktek-praktek muamalah itu yang menerapkan menggunakan mazhab Syafi'i, jarang. Maka dari itu antum jangan sekedar mempelajari fikih Syafi'i dalam bab muamalah saja. Tapi intinya pelajari dahulu mazhab Syafi'i, barulah antum mempelajari lintas mazhab. Termasuk kitab yang bagus tentang mempelajari fikih muamalah dalam lintas mazhab itu judulnya Fiqhul Buyu' 'alal Madzhabil Arba'ah. Fiqhul Buyu' 'alal Madzhabil Arba'ah karya Syekh Muhammad Taqi Utsmani. Beliau adalah mufti Pakistan, luar biasa, beliau alim luar biasa, kitab di Darul Qalam. 2 jilid kitab. Itu bagus. Mencakup beberapa transaksi modern. Ya. Begitu. Jadi ada beberapa faktor khusus dalam mazhab Syafi'i yang mana ketika dia mendapati faktor tersebut, maka tanpa ada keputusan hakim pun dia dilarang untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan harta. Apa contohnya? Kasibah, karena masih kecil. Warik, karena dia budak. Budak itu tidak boleh melakukan transaksi jual beli walaupun dengan izin sayyidnya. Kemudian warohni, seseorang yang menggadaikan hartanya, apakah dia sah menjual harta gadaiannya? Tidak bisa kan? Waridah, orang murtad, ya, orang murtad itu transaksinya tidak sah dalam mazhab kita. Kenapa? Karena orang murtad itu nanti ketika meninggal dunia dalam keadaan murtad, naudzubillahi min dzalik, maka hartanya jadi harta fake, dikembalikan kepada baitul mal. Maka dalam mazhab kita orang yang murtad tidak sah transaksi jual beli. Ya. Kemudian itu adalah beberapa faktor yang menyebabkan seseorang dilarang melakukan tindakan khusus yang berkaitan dengan harta, tapi tanpa ada keputusan dari qadhi. Ya. Yang kedua, bihukmil qadhi. Hanya ada 2 saja. Sebenarnya ini faktornya banyak ya, tapi ini karena keterbatasan waktu mungkin cukup segini saja dulu.
Sebenarnya nanti kalau dalam kitab Mutawwalat itu ada beberapa faktor yang banyak sekali disebabkan karena dia mendapati faktor-faktor itu. Di hukmil qadhi hanya ada dua saja. Ya. Ada dua faktor yang mana seseorang dilarang untuk melakukan transaksi yang berkaitan dengan harta ketika dia memiliki dua sifat ini. Yang pertama al-falas. Falas itu bangkrut. Bangkrut di sini maknanya adalah seseorang yang memiliki hutang, yang mana hutang itu jumlahnya lebih banyak dari harta yang dia miliki, dan hutangnya sudah jatuh tempo. Nanti akan dibahas. Itu maksud dari muflis. Seorang yang memiliki hutang yang sudah jatuh tempo, yang mana itu melebihi dari harta yang dia punya sekarang ini. Paham, itu muflis namanya. Kemudian wasafah. Safah itu adalah seorang wa huwa alladhi yusrifu fi ghairi masarifihi bihaitsu la ya'ud. Ini safi itu definisinya. Wasafi kita akan disebutkan tentang kita ada apa? Al-mubadziru limalihi. Al-mubadziru limalihi bihaitsu ay yasrifa malahu fi ghairi masarifihi mimma la ya'udu alaiha naf'uhu ajilan au ajilan. Ini definisi dari safi. Safi adalah orang yang menghambur-hamburkan hartanya, di mana dia mentasarufkan harta tersebut di selain tempatnya. Mimma la ya'udu 'alaiha naf'uhu, yang mana karena bukan tempatnya otomatis dia tidak akan mendapat kemanfaatan, entah ajilan ai fi dunya atau ajilan ai fil itu ada definisi dari safi. Contohnya seseorang yang menggunakan hartanya untuk perkara-perkara haram. Perkara apa? Beli arak, kemudian beli anjing, kemudian beli babi. Apalagi yang haram? Apalagi yang haram? Beli rokok. Rokok ya? Rokok itu haram, tapi menurut Darul Iftah haram. Nah, itu adalah termasuk safi, yang membuang-buang hartanya dibelikan sesuatu yang haram atau digunakan untuk sesuatu yang makruh. Membeli rokok ya, menurut kalau mata kita itu hukumnya makruh. Atau misalkan nanti kalau Mr. Beast, kalau Mr. Beast nggak berapa sekarang Mr. Beast-nya? 200 juta bener nggak? Yang biasa ngebakar mobil, yang biasa ya begitulah. Itu termasuk sapi, tapi kan dapat untung dia kan, dapat cuan kan. Nah, orang-orang yang terkena sifat seperti ini, ya, itu disebut sebagai safi. Apakah safi alias orang-orang seperti ini itu dia dilarang untuk melakukan transaksi yang berkaitan dengan harta? Karena walaupun dia safi, tapi belum ada keputusan dari qadhi. Sampai qadhi memutuskan mana untuk tasarrufa anka, misalnya kata qadhi sudah, dia dilarang untuk bertransaksi kepada siapa saja. Apa alasannya? Untuk kemaslahatan dia, untuk kemaslahatan dia, supaya hartanya tidak terbuang-buang habis. Paham contoh safi itu? Paham? Di al-hajru al-mana'u min tasarrufin khosin bisababin khos. Ada juga beberapa faktor lagi nanti yang mana seseorang dilarang untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan harta, seperti adalah orang yang dalam keadaan sakit, yang sakitnya itu kemungkinan akan berakibat mati, contohnya kanker, kemudian rabies yang sudah
sangat parah ya, sampai tidak mampu minum lagi, itu sudah dipastikan akan mati kan. Itu juga seorang yang mana dilarang untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan harta kecuali dari 1/3 hartanya saja. Begitu. Kalau sudah melebihi 1/3 harta, dia dilarang untuk tasarruf dalam hartanya. Anwa'ul hajri isnan ma syuri'a li maslahatil mahjuri alaihi wa tahtahu afradun. Yang pertama, al-hajru di sini disyariatkan untuk kemaslahatan al-mahjur alaihi, untuk kemaslahatan dirinya, maka dari itu dilarang untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan harta. Wa tahtahu afradun, ada beberapa jenis ya, yang hiya salah satu fakot. Jenis yang pertama ini hanya ada 3 saja. Dia dilarang untuk melakukan tasarruf maliyah untuk kemaslahatan dirinya. Ada 3 macam di bawahnya. Hiya salah satu fakot. Ahaduha ma dzukirahuna. Ai safih maksudnya. Ma dzukirahuna itu ai safih. Tsaniha al-hajru 'ala as-saghiri fi ghairi al-ibadati min al-mumayyiz fala tasihhu uquduhu. Anak kecil di selain bab ubudiyah, entah dia tamyiz atau tidak tamyiz, tidak sah transaksi akadnya. Fala tasihhu uquduhu wala yakunu qadiyan wala waliyan, tidak boleh jadi qadi, tidak boleh jadi wali. Wala yali nikahan, tidak boleh jadi wali nikah. Wala ghayrahu, dan wali selain nikah. Apa ibadatul mumayyizi fatasihhu. Adapun ibadahnya anak kecil yang sudah tamyiz itu hukumnya sah, entah dalam bab sholat, bab puasa, bab haji. Kecuali bab haji. Kalau bab haji anak kecil bahkan yang belum tamyiz pun tetap sah hajinya. Karena syarat sah haji itu hanya satu, yaitu muslim. Tidak ada syarat yang lain. Wa kadza idnuhu fi duhulid dari wa isalil hadiyah. Begitu pula seorang anak kecil yang sudah tamyiz diperbolehkan untuk memberikan izin ketika ada seorang yang hendak masuk ke rumahnya, au wa isalul hadiyah, atau memberikan sebuah hadiah dengan syarat idza lam yujarrab alaihil kadzibu, ketika tidak tukang ibul. Walahu tamallukul mubahat. Anak kecil yang sudah tamyiz juga boleh menerima harta-harta yang mubah, ya. Kalau memberikan hadiah nanti, tapi kalau dia menerima dan itu mubah hukumnya, itu boleh. Apa contohnya? Nyari rumput tanpa pemilik, ya. Kemudian nyari kayu bakar, itu al-mubahat maksudnya. Al-ihtitab wa walisqiyad, memburu, mancing. Wa izalatul munkarat, dan menghilangkan hal-hal munkar. Apa contohnya? Dakwah misalnya. Tertamis. Wa yajuzu tawqiluhu fi tafriqatiz zakati wa nahwiha idza u'ina lahul madfu'u ilaihi. Juga bagi anak kecil yang sudah tamyiz boleh seorang mewakilkan kepadanya untuk membagikan zakat. Syaratnya orang yang dia bagikan itu mustahiknya sudah ditentukan. Ya, itu kasih ke dia misalkan, kasih ke Zaid, kasih ke Akbar. Jangan tanpa ditentukan. Jangan misalkan seperti ini silakan kasih zakat ke orang miskin, kan dia bingung, mending jajan gitu. Thalithuha, nah itu yang kedua, al-hajru 'ala as-saghir. Thalithuha al-hajru 'ala al-majnun fi jami'il asya' min ibadatin wa muamalatin wa wilayah. Kalau anak kecil secara mutlak tidak boleh melakukan tindakan apa saja, tindakan harta, tindakan ibadah, tindakan wilayah. Naam, yasihhu tamallukuhu bil istiyadi. Istiyadi itu buru, wal ihtitabi, cari kayu, wa nahwihima. Sampai kapan anak kecil dilarang untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan harta? Wa yastamirru hajarus sabiyyi ilal bulugh wal majnuni ilal ifaqah. Anak kecil tetap dilarang sampai dia sudah baligh.
Kalau dia sudah balik, harta yang dia punya, misalkan dapat dari warisan, dapat dari wasiat, boleh diberikan. Wabtulul yatama fa'in wabtalul yatama. Wabtalul yatama hatta idza balagun fa'in anastum minhum rusydam fadfa'u ilaihim amwalahum. Wabtalul yatama. Yatama itu adalah anak kecil, karena yang namanya yatim dalam syariat adalah anak-anak yang belum balik. Kalau sudah dengkok sudah bongkotan ini nggak namanya yatim lagi ya. Ya nggak bisa. Santri anak yatim apaan gitu. Apa? Wabtalul yatama maksudnya adalah wabtalu sobi gitu. Jadi anak-anak yang sudah menginjak balik, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Hatta idza balagun nikah. Nikah itu maknanya balik. Hatta idza balagun nikah, karena orang yang memiliki hasrat untuk nikah itu adalah orang yang sudah balik. Fa in anastum minhum rusyda. Kalau sudah rasyid, jadi sudah balik, kemudian rasyid, fadfa'u ilaihim amwalah, maka berikanlah hartanya. Jadi anak kecil diperbolehkan untuk melakukan transaksi yang berkaitan dengan harta, boleh untuk melakukan transaksi bank, kemudian dan yang lain-lainnya ketika sudah memenuhi dua syarat. Yang pertama sudah balik. Balik dengan apa? Imma bitamami khamsata asyara sanatan kamilatan tahdidiyah wa imma bil haidi wa imma bil imna. Itu tanda-tanda haid yang ada dalam kitab Safinatun Najah. Kemudian yang kedua harus rasyid. Apa itu rasyid? Ar-rasyid adalah ar-rasyid al-muslih li amri dinihi wa dunyahu. Ar-rasyid adalah al-muslihu li amri dinihi wa dunyahu. Seorang yang sudah balik kemudian dia sudah rasyid, alias dia sudah mampu mengatur perkara agama dan perkara dunia halatal bulu, ai halatal bulu. Al-muslihu li amri dinihi wa dunyahu. Nah, cara menguji coba apakah anak ini sudah rasyid atau belum, kalau menguji tentang agamanya maka dilihat, misalnya anak kecil baliknya umur berapa sekarang? Umur 9 tahun sudah balik. Karena misalkan dia sudah ihtilam atau mungkin sudah haid, maka di umur 9 tahun kurang 1 bulan contohnya diuji coba apakah dia sudah rasyid atau belum. Bagaimana cara menguji cobanya? Coba lihat apakah hubungan agamanya sudah baik, misalkan sholatnya sudah rajin, kemudian puasanya sudah bisa, dan perkara dunianya. Maksud perkara dunia itu tergantung dia anak siapa. Kalau misalkan dia anak seorang pedagang, coba dia berilah sebuah harta, berilah uang misalkan. Apakah dia sudah bisa tawar menawar bil musyahah maknanya dalam fikih atau belum? Kalau dia sudah bisa tawar menawar kayak begini itu dianggap sudah rasyid. Kalau perempuan misalkan, apakah sudah bisa nyapu rumah, sudah bisa cuci piring, sudah bisa menjaga makanan dari kucing, itu maksud dari rasyid bagi perempuan. Jadi kalau dalam laki-laki itu ada beberapa ada beberapa kriterianya. Kalau anak tukang pedagang, coba diberikan uang.
Kalau anak petani coba diberikan uang, apakah dia bisa memberikan ujroh kepada para pemburu tani? Kalau misalkan dia anak seorang ulama, coba berikan apa? Bukan berikan kitab, berikan uang untuk beli kitab, bukan salah. Begitu. Jadi cara menguji coba apakah ini sudah rasyid atau belum ya tadi. Rasyid al-muslihu li amri dinihi wa dunyahu ay halatal bulu. Jadi dilihat ketika balik setelah uji coba kayak tadi, apakah dia itu rasyid atau belum. Kalau misalkan ketika sudah balik 9 tahun tepat hari ini, keadaan dia agamanya belum bagus, kemudian muamalahnya belum bagus, maka dia tidak dianggap sebagai rasyid, tidak dianggap sebagai Nah ini menurut kaul mu'tamad ya, menurut kaul mu'tamad. Adapun misalkan seperti fatwanya Al-Imam Al-Muzajjad, kemudian Ibnu Al-Izzu bin Abdissalam menyebutkan bahwa rasyid itu cukup al-muslihu li amri dunyahu faqat, li amri dunyahu faqat, tanpa melihat perkara agamanya. Kalau dia sudah mampu untuk muamalah terhadap orang, ima dalam kaitan harta atau yang lain-lain, maka dia dianggap sebagai muslim menurut fatwa ulama tadi. Dilihat ketika balik. Begitu ya, itu dimaksud sebagai rasyid. Nah umumnya rasyid ini adalah lawan dari safi. Lawan dari safi. Kalau orang tidak rasyid, misalkan dia muamalahnya belum bagus, maka itu umumnya orang dianggap sebagai safi dalam fikih, karena dia belum mampu mengatur hartanya. Nah di sini wayastabiru hajrus sabiyi ilal bulughi wal majnuni ilal ifaqah fayanfaqu ba'dahuma bila qadir fayanfaqu ba'dahuma bila fayanfaqu ay hajrus sabi ba'dahuma bila qadir li'annahu thabata bidu. Lihat sabab khos di sini biduni hukmil qadhi asyiba warriqi warahni warridati wal majnun, tambahkan ada Bapak. Li'annahu thabata biduni fala yatawaqqafu zawaluhu alaihi. Itu adalah ma syuri ali maslahatil mahjuri alaihi wa tahtahu afradun wa ma syuri ali maslahati ghairihi wa tahtahu afradun. Ada beberapa sebab larangan dalam menggunakan tindakan harta yang mana ini untuk kemaslahatan diri, kemaslahatan orang lain. Wa tahtahu afradun, ada beberapa afrad di bawahnya. Anhaha ba'duhum ila sab'in. Sebagai ulama menganggap alasan ini mencapai 70, sebab ini mencapai 70. Bal qala al-Adra'i la tanhasiru afradu masailihi minha ma dzukirahuna ay muflis di sini. Karena muflis itu ketika al-gharim, ketika dain, orang yang memberikan hutang sudah lapor kepada hakim agar hakim memberikan keputusan seorang muflis tidak boleh untuk bertasarruf harta lagi, maka sudah dia tidak boleh untuk mentasarrufkan hartanya. Kenapa? Untuk kemaslahatan orang yang menghutangi. Hutang dulu lunasi, baru antum boleh untuk tasarruf dalam kaitan harta. Kalau antum hutang belum lunas, maka tidak boleh antum jual rumah, tidak boleh beli sesuatu. Maka muflis nanti akan disebutkan bahwa muflis itu nanti hartanya akan dijual semua. Rumahnya kalau misalkan terlalu bagus dijual, dibelikan yang murah. Kitabnya misalkan, kalau kitabnya punya banyak cetakan, tapi judul satu dijual semua, sisa satu. Kalau misalnya dia ulang begitu. Wa ma syuri al maslahati ghairihi wa tahta afrad anha minha ma dzukirahuna wa minha al hajru ala rahini fil marhun li haqqil murtahin wal hajru ala raqiqi fil muamalati li haqqi sayyid. Ya, budak itu secara mutlak tidak boleh melakukan transaksi harta secara mutlak. Fatuqafu au ay fatawaqqafa sihhatuha ala idnihi lahu in kana mukallafan rasyidan. Nah, budak boleh melakukan transaksi muamalah ketika ada izin dari sayyid. Catatan, budak itu harus mukallaf dan sudah rasyid. Al-muslihu li amrihi
Amal ibadat, sebagaimana apakah sah ibadahnya budak? Fatasihhu minhu walau bila izni, sah ibadahnya budak walaupun tanpa izin tapi dosa. Wa amal wilayatu, adapun berkaitan dengan wilayah, fala tasihhu minhu walau bi idnihi, enggak sah budak menjadi wali. Wali apa saja? Qadhi, wali, hakim. Wa minha, dan termasuk apa tadi? Mana mirip kembalinya? Masyuri ali maslahati ghairi, itu dari situ ya. Al-hajru 'alal maridi fi ma zada 'ala thuluthi li haqqil warithah. Kalau ada orang sudah mencapai sakit yang kritis, maka dia tidak boleh mentasarufkan harta yang lebih dari sepertiganya. Kenapa? Karena untuk kepentingan seorang ahli waris. Kalau dia misalkan ketika sedang sakit parah dan sakit itu umumnya akan menghantarkan kepada kematian, kok menghibahkan semua hartanya? Dapat apa ahli warisnya? Begitu kan? Wa minha, makanya itu dilarang karena untuk kemaslahatan orang lain. Wa minha al-hajru 'alal murtaddi li haqqil Famin afrodil awal, termasuk jenis yang pertama, ai ma syuri'a li maslahatil mahjuri alaihi al-hajru fil mali 'ala safihi wa huwal mubadziru limalihi. Baca syarahnya, ka ayyarmiyahu fi bahrin. Apa tujuannya? Sesajen itu. Au nahwihi. Tapi kan bukan Islam saja itu kan. Tapi syarat hajur di sini enggak harus Islam. Yang mahjur alaih bisa apa itu enggak ada syaratnya harus Islam, ada syarat Islam. Enggak ada. Ka'ayyarmiyahu fi baharin aw nahwihi aw yudayyi'ahu bi ghubnin fahishin fi muamalatin aw yasrifahu fi muharramin. Ya, atau mensia-siakan hartanya untuk membeli sesuatu yang mana harganya tidak sesuai dengan realita. Misalkan kita harganya 100.000 ya pun habis ini, tapi dia beli harganya 1 juta. Itu kan penipuan yang sangat luar biasa, yang sangat menguntungkan sekali bagi seorang penjualnya. Nah, dia termasuk safi. Kalau seperti itu sering terjadi, sering terulang, itu dianggap sebagai safi. Ya, beli ini ketipu, beli itu ketipu, beli ini ketipu. Dia tidak tahu hakikatnya, maka dia safi. Beda halnya kalau dia tahu hakikat harganya. Saya tahu ini harganya 100.000, tapi saya mau sedekah saja. Maka bukan safi itu namanya. Safi itu ketika dia tertipu dengan harga yang sangat-sangat menguntungkan bagi seorang penjual dan dia tidak tahu harga aslinya. Kalau dia tahu harga aslinya, sedekah itu namanya. Ya, itu masuk sedekah. Sedekah itu enggak harus uang jajan, sedekah. Seperti sebenarnya. Jajan, sering jajan itu sedekah namanya. Daripada antum ngasih duit di male ke orang misalkan, jajan itu sedekah. Kemudian au yasrifuhu fi muharram wa man ulima hajrun alaihi ba'da bulughihi fal aslu istishabuhu hatta yaghliba 'ala dhanni rushduhu bil ikhtibar. Ya, setelah balik misalkan ada seorang yang sudah balik. Iya, saya. Sudah ini episode apa? Man balagu, orang yang sudah balik. Di sini ada rincian sangat antum perlukan sekali ketika nanti akan membaca bab tentang al-hajru. Man balagu imma
safihan, balik tapi dia masih safi, belum bisa mengatur uangnya. Ada wa imma man balagho rasyidan. Man balagho safihan, kalau dia balik kemudian masih jadi safi, masih belum bisa mengatur uangnya, dikasih duit malah dibuang-buang, baru dia sudah balik, maka dia balik tapi masih safi. Maka pada seperti ini yastamiru as-safah wal hajar, dia tetap tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan harta. Wayan fakku al hajaru biduni hukmil qadi. Ya, kalau ada orang balik tapi dia safi, maka dia tetap dianggap sebagai orang yang dilarang untuk melakukan tindakan harta. Sampai kapan? Wayan fakul hajaru biduni hukmil qadi ida apa? Ida apa? Ida zala saja. Safahu wa kana rasyidan. Yastamiru safah wal hajr, atau yastamiru al hajr saja, itu lebih utama. Wa yanfaqul hajru biduni hukmil qadi idza zala safahu wa kana rasyidan. Jadi begini, kalau ada orang sudah balik kemudian dia masih safi karena muamalahnya belum bagus, maka dia tetap dianggap sebagai safi. Dia tidak boleh melakukan transaksi apa saja yang berkaitan dengan harta. Sampai kapan? Sampai dia rasyid, sampai dia bisa mengatur hartanya. Kalau dia sudah bisa mengatur hartanya, maka dia sudah diperbolehkan untuk transaksi muamalah tanpa ada keputusan dari qadhi. Kenapa tanpa ada keputusan dari qadhi? Karena sebelumnya dia itu masih sobi. Adanya sobi itu termasuk min asbabil hajri. Sobi itu min asbabil hajri. Wasiba la yahtaju ila hukmil qadhi. Karena dari kecil dia sudah dilarang tasarrufnya tanpa izin qadhi. Kalau dia balik kemudian safi, maka ketika safinya hilang, sudah hilang tanpa ada keputusan dari qadhi. Dari awal tanpa ada hukum dari qadhi. Maka ketika dia safi, hilang safinya jadi rasyid, maka dia pula tanpa ada izin dari qadhi. Itu ketika balik safi. Bagaimana man balagha safihan rasyidan? Ini stamarra rusduhu fahuwa wadih. Jelaskan. Fahuwa wadih. Yang kedua, wa in badzara malahu. Bagaimana kalau misalkan sudah balik? Ketika balik dia rasyid, dia bisa mengatur hartanya. Tapi ketika 1 tahun kemudian tiba-tiba dia jadi safi, dia tiba-tiba kemasukan racun Mr. Beast misalnya, suka bagi-bagi uang tanpa ada keuntungan. In badzara malahu, bagaimana? Tafsir lagi. In yuhjar alaihi, kalau dia sudah dihajar oleh qadhi, maka yumna'u tasarruf. Wa illam yuhjar alaihi, kalau belum dihajar oleh qadhi, wa illam yuhjar alaihi la yumna' tasarruf. Kenapa di sini harus ada hajar dari qadhi? Minal qadhi di sini, minal qadhi.
karena emang yang namanya ini adalah Rashid dulu, Rashid kemudian dia menghamburkan hartanya, kemudian tiba-tiba ada yang melaporkan ke qadhi, ya, maka dia dilarang tasarruf sampai kapan? Sampai ke Rashid lagi. Tapi bedanya di Rashid ini yumna tasarrufuhu hatta yakuna rasyidan bihukmil qadhi. Kenapa? Karena dari awal dia ketika dimahjur itu oleh siapa? Oleh qadhi. Maka kalau dia sudah rasyid bisa hilang juga dengan keputusan dari qadhi. Itu bedanya ya. Kalau misalkan balik kemudian masih safi dengan balik kemudian rasyid tiba-tiba jadi safi. Paham? Jadi man balagha safihan yastamirru al-hajru wa yanfaqul hajru biduni hukmil qadhi idza zala safahu wa kana rasyidan. Man balagha rasyidan in istamarra rusyduhu fa huwa wadih, jelas. In bazzara malahu ay tafsir di sini yuhjar alaihi minal qadhi yumna tasarrufuhu hatta yakuna rasyidan bi hukmil qadhi, ya. Wa illam yuhjar alaihi la yumna tasarrufuhu wa yusamma safi al-muhmal. Paham ya? Maka di sini wa man ulima hajrun alaihi ba'da bulughihi, ini wa man ulima hajrun alaihi ba'da bulughi, sudah balik diketahui kalau ini dia sudah dihajar oleh qadhi karena dia itu adalah safi, maka fal aslu, hukum asalnya istishabuhu, tetap ada hajar itu hatta yagluba 'ala dhanni rusyduhu bil ikhtibar, kemudian ada keputusan dari qadhi. Wa amma man juhila haluhu fal aslu fihi ar-rusydu fa'quduhu sahihatun kaman ulima rusydu. Paham Safi? Paham hid? Wa min afradi tsani, itu tadi masyuri ali maslahatil mahjuri. Sekarang masyuri ali maslahati ghairihi. Wa min afradi tsani al-hajru 'alal muflisi fi a'yani malihi. Apa itu a'yan? A'yan itu adalah harta yang ada saat ini, ya. Imma al-aini wa imma daini. Apa maksudnya? Misalkan begini, saya baca dulu kitabnya. Wa huwa syara'an man zada dainuhu al-halu al-lazimu li adamiyyin ala mali. Jadi seorang muflis ketika dia sudah dilaporkan oleh orang yang memberikan hutang kepada qadhi, wahai qadhi, Zaid hutangnya sudah jatuh tempo. Sekarang ternyata Zaid hartanya sudah tidak mampu untuk membayar hutang saya, maka tolong cegah tasarrufnya dia. Ketika qadhi sudah mana'tu at-tasarrufa anka, maka muflis tidak boleh mentasarrufkan a'yanu malihi. Apa itu a'yanu malihi? Immal aini wa immad daini. Ya. Jadi begini. A'yanu malihi imma al-aini wa imma ad-daini. Al-aini itu yang ada saat ini, rumah itu al-aini, mobil itu al-aini. Wa imma ad-daini yang masih berstatus hutang. Misalkan saya punya hutang yang mana hutangnya itu belum melewati jarak 100 km ya, 80 km, masih dekat hutangnya, sekiranya gampang untuk diambil dalam fikih itu. Nah, ad-daini al-aini itu termasuk a'yani malihi. Misalkan saya punya rumah, punya mobil, itu aini disebutnya. Kemudian punya ad-dain, ya, saya pernah memberikan hutang kepada orang lain yang mana orang itu kaya, yang dia mampu bayar sekarang. Ya, kalau di total semuanya al-aini
dan ada ini ala-ain cukup rumah dia, mobil dia, kitab dia, harta-harta dia yang ada sekarang, kemudian ditambah lagi hutang-hutang yang dia berikan kepada orang lain, yang mana orang lain itu mampu untuk membayar sekarang. Di total semua ternyata hartanya masih belum cukup melunasi hutang dia kepada orang lain, yang itu sudah jatuh tempo, dan orang lain itu lapor kepada qadhi, dia jadi disebut sebagai muf. Tidak boleh mentasawufkan harta yang kedua ini, tidak boleh. Harta yang rumahnya dijual tidak boleh. Yang menjual siapa? Qadhi nanti yang menjual. Untuk apa? Untuk melunasi hutangnya. Utang-utang dia tidak boleh diambil sama dia untuk digunakan. Ya. Ya begini, nanti akan ada jelaskan. Wa huwa syar'an man zada dainuhu al-hal. Muflis itu adalah orang yang hutangnya hal. Hal itu sudah jatuh tempo. Al-lazimu. Maka dari itu dalam syarah ya, al-hajru 'alal muflisi fi a'yani malihi kharaja bihi ma yathbutu fi dhimmatihi fala hajra fihi fayasihhu tasarrufuhu fihi. Ya. Nah, seorang muflis ketika sudah dihajar ya, dihajar ya, maka dia tidak boleh mentasarrufkan a'yan malihi. Tidak boleh itu hukumnya. Menjual rumahnya tidak boleh, mengambil hutangnya tidak boleh, karena itu termasuk a'yanu malihi. Bagaimana kalau dia tasarruf hartanya itu dalam dhimmah? Contohnya misalkan saya ini sekarang sudah dilarang oleh qadhi untuk tasarruf karena hutang saya banyak. Apakah diperbolehkan membeli sesuatu tapi bayarnya nanti? Ya, itu adalah al-mausufin dhimmah. Saya bayarnya, misalkan saya ini butuh makanan, bagaimana kalau saya butuh makanan? Silakan beli, tapi bayarnya menggunakan dhimmah. Ya, maka di sini kharaja bihi ma yathbutu fi dhimmatihi. Ya, bayarnya nggak menggunakan aini atau daini, enggak, tapi menggunakan apa? Tanggungan dia sendiri untuk dibayar nanti. Ma yathbutu fi dhimmatihi fala hajru fihi fayasihhu tasarrufuhu fihi wa kadza la hajru fi ma dafa'ahu al-hakimu li nafaqatihi aw nafaqati iyalihi falahu ayyadarihi. Juga ketika dia diberikan oleh hakim karena dia merasa kasihan, dia hartanya sudah dilarang untuk digunakan, ketika hakim memberikan harta kepada dia untuk nafkah, silakan dinafkahkan, tidak masalah, karena itu uang dari hakim. Nah, wa huwa syar'an man zada dainuhu al-halu fala hajru bil muajjal. Fala hajru bil begitu. Saya memiliki hutang kepada Abror. Saya memiliki hutang kepada Abror sebesar 1 miliar. Ya. Kemudian saya memiliki harta rumah, mobil, hutang-hutang terhadap orang lain itu hanya ada misalkan 500 juta saja. Cukup nggak untuk melunasi hutang Abror? Tidak cukup kan? Dan itu sudah jadi tempo hutangnya. Ya, maka gini saja. Hutang saya 1 miliar kepada Abror, tapi harta saya hanya ada 500 juta. Tapi Abror memberikan tempo 1 bulan lagi bayarnya. Maka bagi Abror tidak boleh lapor kepada hakim untuk mencegah tasarruf saya. Kenapa? Karena hutang belum jadi tempo. Begitu kan? Fala hajro bidainin, fala hajro bil muajjal, wala yahillu bil hajri. Tadi saya punya utang berapa kepada Abror? 1 miliar. Harta saya cuma 500 juta. Hutangnya muajjal. Tapi di sisi lain saya juga berhutang kepada Hilmi sebesar 2 miliar. Amin. Amin. Dan Hilmi itu sudah jatuh tempo. Jadi 2 miliar kepada Hilmi, 1 miliar kepada bedanya Abror masih ada temponya sebulan. Hilmi hari ini harus bayar saya. Sudah hal. Ketika Hilmi laporan kepada hakim, wahai hakim, dia ini hutangnya sudah melampaui hartanya, tolong cegah tasarrufnya sekarang. Oke, kata hakim, mana aku tasarruf? Maka kalau Abror tahu siapa namanya, Hilmi bilang seperti itu kepada hakim, Abror nggak boleh ikut-ikutan. Fala hajro bil muajjal wala yahillu, ya, wala yahillu. Hutang Abror karena masih muajjal tidak bisa ikut jadi hal karena ada
dari beda hanya kalau tentang kematian. Orang kalau punya hutang, misalkan Zaid meninggal dunia, ya hutangnya kepada Amr 1 miliar tapi muajjal, masih ada temponya, diberikan tempo sebulan, 2 bulan, setahun, tapi tiba-tiba belum sempat membayar, meninggal dunia, maka seketika itu hutangnya jadi hal saat itu. Ya, orang meninggal dunia, walaupun hutangnya itu masih ada jatah hari, jatah tempo, maka jadi jatuh jadi kontan semua ya. Maka dari itu orang yang meninggal dunia kemudian dia hutangnya itu masih diberikan tempo, karena hutangnya itu sekarang langsung jatuh tempo karena dia meninggal, maka harta warisan tidak boleh diwariskan, dibagikan tidak boleh. Kenapa? Orang hutangnya belum dibayarkan. Orang banyak nyangka, wah ini hutangnya mau ajal, tidak bisa. Harus hutang dulu dibayarkan, diurus dulu, kemudian hutangnya dulu, kemudian wasiat dulu, baru ada bagian warisan, begitu kan? Itu bedanya al-hajr wal maut. Fala hajra bil muajjal wala yahillu. Apa yahillu itu? Tidak jatuh tempo. Al muajjal domir ke muajjal ya. Fala yahillu ai al muajjalu bil hajj. Al-lazimu fala hajra bidainin ghairi lazimin kanujubil kitabah. Itu adalah utang yang ghairi lazim. Kenapa? Karena bagi budak yang seperti ini boleh untuk menggagalkan akad kitabahnya. Misalkan ada Zaid yang mana dia itu budak, bilang kepada sayyidnya, wahai sayyid, saya hendak merdeka, yang mana nanti 1 bulan saya akan bayar sebesar 1 juta. Ya. Iya, begini contohnya. Ada Zaid mengadakan akad kitabah kepada sayyidnya, wahai sayyid, saya hendak merdeka ini. Berapa total kemerdekaan saya? Kata sayyid, ya udah saya berikan 20 juta misalkan. Oke. Berarti nanti saya akan bayar sebesar 1 juta tiap bulan. Oke, kata sayyidnya. Setuju, deal. Kemudian sebulan pertama dia bisa bayar. 2 bulan pertama dia bisa bayar. 3 bulan pertama dia harus bayar di tanggal 1 misalkan. Tapi tanggal 2 enggak bayar. Tanggal 3 enggak bayar. Hutangnya sudah jatuh tempo. Apakah seorang sayyid boleh lapor kepada hakim? Ya ini hutangnya sudah jatuh tempo, dan mana itu 1 juta lebih besar daripada harta dia. Dia punya harta kok. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu ada hutang yang goirula, alias seorang budak tadi si Zaid boleh menggugurkan akadnya. Sudah enggak jadilah jadi budak lagi. Tidak apa-apa. Begitu. Fala hajra bidainin ghairi lazimin kanujumil kitabah. Li adamiyyin, hutang kepada manusia, bukan hutang kepada Allah seperti kafaroh. Ya, antum bisa punya kafaroh misalkan. Kafaroh jima. Ya. Kafaroh jima di bulan puasa. Dengan memerdekakan budak. Atau misalkan jima ketika haji dengan membeli unta ya. Apa unta itu. Kalau hutangnya itu harganya sudah lebih dari harta dia, tapi karena ini adalah hutang kepada Gusti Allah bukan kepada manusia, tidak layak untuk dihajar. Ya, begitu. Ini menurut Imam Ramli, kemudian Imam Syekhul Islam, Imam Ramli dan Khatib Asy-Syafi'i. Fala hajru bidainin lillahi ta'ala kal kafarati waz zakat. Orang yang sudah wajib zakat, misalkan sudah wajib melakukan zakat hari ini, kalau tidak mengeluarkan zakat dan itu sudah melebihi dari hartanya, maka tidak dihajar, karena itu hutang kepada Allah. Alamalihi fala hajro alama sawa malahu au naqosoan anhu. Tidak boleh dihajar orang yang hutang dengan hartanya sama atau hutangnya lebih kecil dari harta. Paham? Dalam itu. Hah? Harus jawab. Naktafi bihadzal qadr wallahu a'lam. Belum baca ya. Suratul Hajri ala Safi. Yes. Suratul Hajri ala Safi ayyubadzir amrun. Enggak di prank dikit doang.
ayyubadziru amrun limalihi ba'da rushdihi. Ya. Amr menyanyikan hartanya setelah dia rasyid. Kalau dia rasyid pasti udah balik. Gak mungkin anak kecil dianggap rasyid. Berarti contohnya man balagho rasyidan in badzara malah. Fayaqulul hakim, ya, mana'tu amron minat tasarrufi fi malihi. Sampai kapan dia bisa tasarruf lagi? Sampai dia rasyid lagi dan sudah diangkat putusan oleh hakim. Suratul itu nomor 7. Qaidun bidzalika ayyubadiru amrun limalihi ba'da rushdihi. Qaidun bidzalika di annahu la yatawaqqafu 'alal hakimi illa hina idzin. Ya, illa hina idzin. Amma man balagho safihan, dia man balagho safihan fayustadamu 'alaihi hidrus soba. Suratul Hajri 'alal muflis. Suratul Hajri 'alal muflis ayyakuna li Zaidin ala. Ingat kaidahnya. Ala itu berarti tanggungan dia kepada makanya kiai-kiai dulu kalau baca kitab itu ayyakuna li Zaidin, manfaat kepada Zaid ala amrin, tanggungan Amr baca begitu. Ayyakuna baca Jawanya ayyakuna ono iku li Zaidin, manfaat marang Zaid ala amrin, wajib ingatasi Amr. Itu maksudnya apa? Kalau ada huruf lam yang masuk kepada majrur, itu lamnya di makna manfaat. Kalau ala di makna kewajiban. Ayyakuna li Zaidin ala amrin alfu dinarin dainan halatan lazimatan zaidatan ala malihi. Fayatlubu Zaidun aw amrun aw huma minal hakimi al-hajru ala amrin fayaqulul hakimu mana'atu amron minat tasarrufi fi a'yani ma. Jadi begini, seorang yang muflis, saya tadi muflis anggap saja, boleh lapor sendiri, boleh yang melaporkan itu adalah abr atau hilmi, terserah. Kalau misalkan yang lapor itu adalah abror atau hilmi, karena dia itu yang mengutangi saya, ulama sepakat sah hajarnya. Bagaimana kalau misalkan yang lapor kepada hakim itu saya sendiri, bukan abror atau hilmi? Apakah sah hukumnya? Khilaf di situ, tafsil maknanya. Kalau hutangnya sudah ditetapkan oleh hakim sudah tahu total hutangnya, karena misalnya sebelumnya abro sudah laporan, hilmi sudah laporan, tapi hakim belum memutuskan, tapi saya minta, maka sah hukumnya. Tapi kalau hakim tidak tahu total hutangnya, karena abro belum laporan sebelumnya, hilmi belum laporan, saya tiba-tiba minta, hakim pun tidak tahu berapa total hutangnya, maka tidak bisa hajar di situ. Maka di sini dalam syarah yang pakai Darul Minhaj ya, nomor 43. Qauluhu fayatlubu, buka PDF-nya. Kalau di PDF, fayatlubu Zaidun au amrun au huma minal hakim ila akhiri. Qala Ibnu Hajar fi Tuhfah naqlan anis Subki wa qarrahu suratul mas'alah ayat hutad dainu bidah wal ghurama wa iqamatil bayyinah masalan walam yatlubul hajra. Jadi abror dengan hilmi sudah laporan kepada hakim, ini hutangnya segitu totalnya 3 miliar, tapi dia belum meminta hajar. Wanti-wanti dulu. Maka kalau sudah seperti itu hutangnya ditetapkan oleh hakim, oleh kedua orang ini, kalau saya laporan hakim tolong cegah tasarruf saya, sah pencegahannya. Walam yatlubul hajra wa yatlubuhu huwa ay muflis itu amma biduni dzal fa huwa wadih. Surat masalah ayat mutadainu bidah wal ghurama wa iqamatil bayyinah masalan wala yatlubu ay ghurama al hajra wa yatlubu huwa. Ya, kalau ingin lapor sendiri lihat dulu hutangnya sudah dilaporkan dulu. Amma biduni dzalika, ataupun tanpa penetapan hutang, fala yakfi talabul paham. Naktafi bi hadza qadar. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli afdhalas salatin ala ashabil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa